Saudara-saudari terkasih, kembali lagi bersama saya, Pastor Freddy Lana CMF, dalam khotbah 5 Juli 2022. Bacaan yang akan kita renungkan pada hari ini diambil dari Injil Matius, bab 9, ayat 32 sampai dengan 38. Sedang kedua orang buta itu keluar, dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Dan setelah setan itu diusir, dapatlah orang bisu itu berkata-kata. Maka heranlah orang banyak, katanya, yang demikian belum pernah dilihat orang di Israel. Tetapi orang Farisi berkata, dengan kuasa penghulu setan, ia mengusir setan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar, seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari terkasih, kita baru saja mendengarkan firman Tuhan. Di sana dikisahkan tentang Yesus yang sungguh-sungguh menaruh kasih kepada orang yang sakit dan lemah, seperti seorang yang kerasukan setan yang membisukan. Tetapi juga Yesus sangat mengasihi semua orang yang dilayaninya. Katanya, mereka bagaikan domba yang tak bergembala. Oleh karena itu dia mengajak para muridnya untuk berdoa dan meminta kepada Bapa di surga agar memberikan para pekerja untuk bekerja di ladang Tuhan. Tuaian memang banyak, tetapi sedikitlah pekerjanya. Saudara-saudari terkasih, atas dasar keresahan hati dari Yesus inilah saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan dan juga mengambil kesempatan untuk terlibat aktif sebagai pekerja-pekerja di ladang Tuhan. Saudara-saudari, kerja adalah sebuah aktualisasi diri manusia. Manusia mendapat arti di dalam pekerjaannya. Pada dasarnya, kerja memiliki 4 tujuan atau motivasi. Antara lain, yang pertama, kerja untuk kebutuhan hidup, untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Yang kedua, kerja menunjukkan sebuah eksistensi diri, seperti pengaruh, jabatan, atau uang. Yang ketiga, kerja mempengaruhi gaya hidup, sehingga muncul para kelas pekerja. Ada yang berada di kelas bawah, kelas menengah, ataupun kelas atas. Dan yang keempat, kerja sebagai sebuah kesaksian hidup. Saudara-saudari terkasih, pada umumnya dalam dunia kerja, lebih banyak orang yang mengejar ketiga hal di awal, untuk kebutuhan hidup, untuk eksistensi, dan untuk gaya hidup. Sementara untuk sampai pada tahap kerja sebagai sebuah kesaksian hidup, terkadang jarang orang memiliki tujuan tersebut. Kerja sebagai suatu kesaksian hidup berarti kerja yang didasar pada kesadaran akan pengamalan nilai-nilai Kristiani, yakni pelayanan dengan kasih dan ketulusan demi kehidupan manusia yang lebih baik. Kita banyak kali menyaksikan bahwa kecenderungan orang lebih pada pekerjaan-pekerjaan yang bisa mendatangkan banyak uang, pengaruh, dan status sosial. Tapi untuk masuk pada pekerjaan-pekerjaan sosial yang tidak memberikan efek finansial yang banyak, cenderung ditinggalkan orang.
Hal ini nampak jelas dalam panggilan untuk bekerja di ladang Tuhan secara khusus sebagai imam, biarawan, biarawati. Sudah tentu tidak banyak orang yang ingin terlibat di dalam panggilan khusus ini. Saudara-saudari, Tuhan mengajarkan muridnya untuk berdoa, meminta pekerja untuk bekerja di ladang Tuhan. Bekerja di ladang Tuhan secara spesifik, saya ingin mengatakan bahwa pekerjaan untuk menjadi imam, biarawan, biarawati, pekerjaan ini bukanlah suatu pekerjaan biasa, tetapi sesungguhnya ditentukan oleh Tuhan dan melalui cara-cara manusia. Seringkali kita mendengar perkataan, banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Untuk dapat bekerja di ladang Tuhan, tentu memiliki syarat, yakni kesediaan untuk melayani dan bukan untuk dilayani. Bekerja bukan untuk mendapatkan cuan, tetapi bekerja untuk mendapatkan rahmat Tuhan. Seorang pekerja tentu patut mendapatkan upahnya, sebagaimana dikatakan oleh Rasul Paulus. Bukan upah yang menjadi tujuan utamanya, tetapi pelayanannya yang penting. Itulah tujuan pekerjaan yang tertinggi dan mulia. Bekerja sebagai suatu kesaksian hidup yang melayani dengan tulus suci. Saudara-saudari terkasih, di tahun ini Keuskupan Agung Medan secara khusus mendalami sebuah tema, keluarga sebagai sumber panggilan. Panggilan hidup untuk menjadi imam dan biarawan biarawati. Keuskupan kita merasa perlu untuk memberikan perhatian pada keluarga sebagai sumber panggilan dan berdoa agar muncul panggilan-panggilan baru dari keluarga untuk menjadi imam, biarawan dan biarawati. Perhatian keuskupan akan pelayan-pelayan yang baru tentu bersumber dari ajakan Yesus sendiri untuk berdoa agar Tuhan mengirimkan para pekerja di kebun anggurnya. Bekerja di ladang Tuhan sebagai seorang imam, biarawan, biarawati tidaklah mudah untuk sebagian besar orang dan juga kurang menarik minat. Ada berbagai keluhan-keluhan yang muncul, terutama berkaitan dengan jenis pekerjaan semacam ini. Menjadi imam dan biarawan biarawati itu susah. Sekolahnya sangat lama, memakan waktu belasan tahun. Syukur-syukur kalau jadi. Kalau tidak jadi, kita bagaikan orang asing di dunia ini. Menjadi imam, biarawan biarawati itu tidak bisa menikah. Sementara hasrat terbesar manusia adalah prokreasi. Dan ini semacam suatu tindakan melawan kodratnya sendiri. Menjadi imam, biarawan, biarawati itu tidak bisa mendatangkan cuan untuk pribadi dan juga untuk orang tua. Susah untuk berkumpul bersama dengan keluarga. Dan masih banyak alasan lainnya sehingga membuat pekerjaan ini dihindari orang. Saudara-saudari terkasih, memang benar apa yang dikatakan di atas. Jika pekerjaan semata-mata dilihat dari dimensi manusiawi, maka pekerjaan yang jenis ini perlu dihindari. Tetapi jika pekerjaan dilihat juga dari dimensi ilahi, maka inilah tempat yang terbaik untuk digeluti. Bukan berarti bahwa pekerjaan selain menjadi imam, biarawan, biarawati kurang baik. Tetapi pekerjaan untuk menjadi imam, biarawan, dan biarawati memiliki fokus yang jelas, tidak terbagi pada kepentingan-kepentingan lain selain hanya untuk melayani banyak orang demi kemuliaan Tuhan, keselamatan manusia, dan kekudusan diri. Saudara-saudari terkasih, pesan terakhir saya kepada orang tua agar tidak ragu atau khawatir memberikan anak-anak untuk bekerja di ladang Tuhan. Bekerja di ladang Tuhan tentu tidak memberikan cuan kepada bapak dan ibu, tetapi memberikan rahmat Tuhan kepada bapak dan ibu. Bekerja di ladang Tuhan memang memiliki konsekuensi untuk tidak selalu berada di dekat dengan orang tua. Tetapi perlu diketahui bahwa di hati dan di bibir anak-anakmu
akan selalu mendoakanmu setiap saat, dan namamu akan selalu didengarkan Tuhan oleh karena doa dari anak-anakmu yang mengikuti panggilan Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita semua.